Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Randa Eka Putra, Diklat Fisikawan Medis Universitas Indonesia. Saya akan membahas proteksi radiasi pada fluoroskopi atau SIAM. Ini adalah tugas modul 1 saya di dalam Diklat Fisikawan Medis. Baiklah, kita lanjutkan kepada slide-slide berikutnya. Emisi dan propagasi atau sama dengan perambatan energi melalui materi atau ruang dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Pesawat fluoroskopi suatu jenis prosedur medis di mana pemeriksaan sinar X menunjukkan adanya gerakan waktu nyata dalam kurung real time dari struktur anatomi internal yang dipilih. Atau fluoroskopi suatu prosedur radiologi diagnostik yang menghasilkan beberapa nilai paparan radiasi pasien tertinggi akibat waktu paparan yang lama. Saat tidak digunakan dengan benar dapat membahayakan pasien. Mengapa perlu adanya proteksi radiasi? Radiasi dapat berakibat pada kesehatan manusia baik deterministik maupun stokastik. 1. Efek deterministik disebut juga sebagai reaksi jaringan yang berbahaya, kerusakan, malfungsi atau matinya sel akibat paparan dalam dosis tinggi. Sedangkan efek stokastik muncul di atas ambang batas level dosis. Parah tidaknya tergantung pada dosis yang diberikan. Tanggung jawab profesi saya, syarat yang paling pertama pada suatu rumah sakit adalah memastikan orang yang sakit terhindar dari bahaya. Florence Nightingale, penemu keperawatan modern, mengoptimalkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya dampak deterministik, membatasi terjadinya dampak stokastik, probabilistik, mengatur dosis radiasi pada pasien yang sepadan dengan tujuan medis. Optimisasi menentukan level proteksi dan keamanan yang menghasilkan suatu ukuran dosis individu, jumlah individu yang terpapar dalam kurung pekerja dan anggota masyarakat, dan kemungkinan timbulnya paparan yang serendah mungkin yang dapat dihasilkan. Paparan medis pada pasien, optimisasi proteksi dan keamanan, mengatur dosis radiasi pada pasien sepadan dengan tujuan medisnya pada panduan Bapeten. Mengapa optimisasi penting dilakukan? Menghindari dampak-dampak deterministik, membatasi dampak-dampak stokastik, misalnya tumor, leukemia, dampak genetik. Ini adalah sebagian prinsip dasar proteksi radiasi yang dicontohkan oleh gambar di bawah. Radiasi proteksi teknik QI dan dose reduction, three principle of reduction of external exposure. Proteksi radiasi terbagi menjadi dua. Proteksi radiasi pada pasien dalam kurung anak dan ibu hamil, dan proteksi radiasi pada staf. Proteksi radiasi pada pasien anak-anak memiliki masa harapan hidup yang lebih besar dan oleh karenanya lebih rentan terhadap dampak biologis akibat radiasi. Pilih program dosis yang lebih rendah pada konsul SIAM, misalnya program ekstremitas atau bahkan protokol yang dirasakan optimalisasi bagi anak-anak. Lindungi wilayah yang bukan merupakan bagian penting secara klinis. Periksa setiap proyeksi sebelum memutuskan apakah diperlukan adanya proyeksi lanjut. Pasien ibu hamil
Radiasi atau penyinaran janin dengan cahaya primer menimbulkan jumlah proyeksi kolimasi cahaya ke wilayah yang penting. Gunakan pengaturan QVP yang lebih tinggi. Gunakan media perekam citra cepat. Gunakan proyeksi PA bukan proyeksi AP. Untuk wilayah penting lainnya, misalnya ekstremitas, tutup wilayah perut dengan celemek timbal atau LED apron. Informasi rekam pasien. Sebelumnya Anda mulai periksa lebih dahulu apakah Anda bersama pasien yang tepat. Identifikasi pasien merupakan langkah yang paling utama. Rekaman paparan medis yang harus disimpan dan selalu tersedia sebagaimana diminta selama jangka waktu sebagai diminta oleh badan regulator nasional masing-masing. Contoh informasi rekam pasien. Sebelum mulai periksa ganda, nama pertama, nama akhir, tanggal lahir atau nomor identitas, usia dan jenis kelamin. Indikasi klinis pemeriksaan secara singkat, jumlah paparan termasuk paparan pengulangan atau repeat, waktu fluoroskopi, hasil dosis jika ada, dan nama orang yang menjalankan prosedur fluoroskopi, total dosis yang disarankan atau baca dose area product DAP jika tersedia, pernyataan singkat dari informasi diagnostik dari pemeriksaan. Terus juga ada prinsip yang harus diterapkan kepada pasien. Yang pertama, jarak. Untuk mengurangi dosis and strength surface pada pasien ESD, maksimalkan jarak antara tabung dan pasien. Disarankan jarak minimal dari sumber ke permukaan adalah 30 cm. Minimalkan jarak antara pasien dengan penguat citra. 2. Waktu. Minimalkan waktu fluoroskopi. Gunakan last image hold, fitur pengaman dosis. Gunakan fluoroskopi berselang dan atau berdenyut. Total waktu percahayaan fluoroskopi pada setiap prosedur harus didokumentasikan dan waktu rekam yang sesuai sebaiknya disimpan. 3. Perisai atau shielding, menggunakan apron untuk organ payudara dan gonad atau tiroid. Teknik yang diterapkan kepada pasien, orientasi SIAM, orientasi vertikal. Tabung sinar X berada di bawah pasien. Kapanpun dimungkinkan mengurangi paparan pada pasien dan sebaran radiasi. Untuk prosedur dada dan perut, posisi tabung sinar X berada di bawah meja pemeriksaan dan penguat citra berada di atasnya. Pengecualian. Prosedur ekstremitas orientasi SIAM terbalik dapat digunakan hanya jika ekstremitas dapat diletakkan langsung di penguat citra IMEX atau interviewer. Radiasi menggunakan angulasi SIAM miring yang berada di samping meningkatkan dosis pada pasien. Sebisa mungkin dihindari kecuali benar-benar diperlukan. Wilayah kulit yang sama sebaiknya tidak diradiasi pada proyeksi berbeda. Beragamkan portal masuknya cahaya dengan memutar tabung sinar X pasien. Magnifikasi memerlukan kenaikan pada arus tabung (MA) untuk menjaga level kecerahan tetap konstan pada monitor. Hal ini secara otomatis diterjemahkan sebagai kenaikan pada dosis yang diberikan pada pasien. Oleh karena itu, magnifikasi sebaiknya sebisa mungkin dihindari. Oke. Teknik yang diterapkan kepada pasien, kolimasi.
Kolimator suatu alat yang mengatur wilayah paparan sinar X. Ahli teknologi radiasi medis harus memastikan bahwa cahaya primer dibatasi dalam batas reseptor citra, membatasi ukuran bidang yang hanya meliputi wilayah penting klinis yang dengan cara kolimasi sinar X setepat mungkin. Teknik yang dia terapkan kepada pasien, potensi tabung, kilovolt atau kilovolt puncak yang memberikan level energi tertinggi pada foton di dalam cahaya sinar X, mengendalikan kualitas dan tenaga penetrasi dari foton dan di sisi lain mempengaruhi kuantitas foto di dalam cahaya. Rentang khusus yang digunakan dalam pemeriksaan fluoroskopi terhadap pasien dewasa 75 sampai 100 kVp. kVp yang lebih rendah berarti kenaikan pada dosis pasien. Arus tabung secara langsung proporsional terhadap dosis pada pasien karena memberikan kuantitas foton sinar X di dalam cahaya. Pasien dengan ukuran lebih besar atau bagian tubuh dengan diameter lebih besar memerlukan miliampere yang lebih tinggi. Pasti MA tidak lebih tinggi daripada dibutuhkan. Denyut nadi. Fluoroskopi berdenyut. Denyut sinar X individu memunculkan gerakan yang terus-menerus. Denyut nadi rendah dosis atau denyutan konstan. Pengurangan dosis secara signifikan dibandingkan fluoroskopi konvensional. Jika ada, selalu gunakan denyut nadi terendah yang sesuai dengan prosedur. Rangkuman proteksi untuk pasien menerapkan prinsip ALARA, memilih orientasi siam yang optimal untuk prosedur yang berbeda, menerapkan jarak optimal tabung sinar X dari pasien, memilih faktor exposure yang optimal, termasuk untuk denyut nadi, mempertimbangkan efek kolimasi pada dosis pasien, memahami peningkatan dosis selama pembesaran gambar magnifikasi, penyesuaian protokol menurut pertimbangan khusus. Ini kita masuk proteksi radiasi pada staf. Pekerja, setiap orang pekerja yang bekerja baik purna waktu atau paruh waktu maupun sementara untuk seorang majikan dan telah mengetahui hak dan tugas sehubungan dengan proteksi radiasi okupasional, paparan okupasional, paparan terhadap pekerja yang timbul ketika melakukan pekerjaan mereka. ICRP membatasi denifiksi tersebut pada paparan radiasi yang timbul saat bekerja sebagai suatu akibat dari situasi yang sewajarnya dapat dianggap sebagai menjadi tanggung jawab manajemen operasional. Pengawasan personel dilakukan dengan menggunakan dosimetri, yaitu pengawasan paparan radiasi terhadap seseorang yang secara rutin terpapar oleh radiasi pengion. Dosimeter pribadi yang dikenakan oleh pekerja yang terpapar saat bekerja merupakan suatu indikasi kebiasaan karena dan kondisi bekerja dari orang yang memakainya. Tujuan mendeteksi dan mengukur kuantitas radiasi yang menunjukkan adanya radiasi dari instrumen atau alat dalam jangka waktu tertentu. Ini contoh gambar proteksi radiasi pesawat sinar X intervensional. Penggunaan dosimeter perorangan, dosimeter atau dosimeter pribadi. Penempatan dosimeter pertama diletakkan di bawah pakaian pelindung celemek timbal dalam kurung. Dosimeter kedua dalam kurung operasional diletakkan di luar dan di atas celemek timbal setinggi kerah atau di dalam kurung indikasi dosis kepala atau mata dan tiroid. Dosimeter khusus adalah dosimeter cincin untuk mengukur dosis terhadap tangan, left LD, atau dosimeter OSL pasif yang ditempatkan di kacamata pelindung untuk menilai dosis
di lensa mata. Untuk pekerja ibu hamil, dosimeter tambahan dikenakan di area perut untuk menilai dosis terhadap embrio atau janin. Dosimeter pribadi tidak dilindungi pemakainya dari paparan. Itulah penggunaan dosimeter perorangan. Ini adalah batas dosis atau MBD paparan okupasional. Dosis efektif 20 milisievert per tahun rata-rata digunakan untuk 5 tahun berurutan. 100 milisievert dalam 5 tahun. Namun lebih dari 50 milisievert dalam 1 tahun. Dosis ekuivalen tahunan terhadap lensa mata 20 milisievert. Dosis ekuivalen tahunan terhadap kulit 500 milisievert. Dosis ekuivalen tahunan terhadap tangan dan kaki 50 milisievert. Paparan publik, pekerja akan menerima perawatan sebagai anggota masyarakat. Dosis ekuivalen 1 milisievert per tahun. Pekerja wanita yang sedang hamil saat kehamilan telah dipastikan dan diberitahukan, maka majikan perlu mempertimbangkan tindakan perlindungan tambahan terhadap janin atau embrio. Kondisi kerja dari pekerja yang sedang hamil harus memastikan bahwa dosis ekuivalen terhadap embrio atau janin tidak lebih dari 1 milisievert selama sisa waktu kehamilan. Pembatasan dosis ini tidak diartikan sebagai interdiksi radiasi kerja atau suatu pencegahan terhadap masuknya pegawai ke suatu tempat yang sudah didesain sebagai area radiasi. Oke, lanjut. Rekaman paparan okupasional akan disimpan oleh majikan orang yang mendaftarkan dan penerima izin untuk setiap pekerja yang membutuhkan penilaian paparan okupasional. Rekaman individu ini akan disimpan untuk jangka waktu tidak kurang dari 30 tahun. Setelah dilakukan penghentian, pekerja pemapar okupasional dan sampai pekerja telah berada atau akan berada pada usia 75 tahun. Pekerja yang terpapar saat bekerja sebagainya diberikan akses terhadap rekaman paparan okupasional mereka sendiri. Ini kita masuk dalam prinsip ALARA. Yang pertama, waktu. Minimalkan waktu fluoroskopi. Gunakan fluoroskopi berselang atau fluoroskopi berdenyut. Simpan rekam dari waktu pencahayaan fluoroskopi untuk setiap prosedur yang dijalankan. Penjadwalan rotasional dan penugasan personil pencitraan diagnostik pada wilayah-wilayah klinis dapat menyebabkan penurunan waktu paparan keseluruhan bagi para anggota staf. Jarak posisi anggota staf. Maksimal jarak terhadap sumber radiasi cahaya ditipiskan pada saat melewati tubuh pasien sehingga berdiri pada penguat citra atau sisi yang tertransmisi menghasilkan level dosis okupasional yang lebih rendah. Hal ini pada dasarnya benar apabila jarak antara pasien dan penguat citra atau detektor tetap dijaga dalam kondisi minimal jika ada gunakan perangkat kendali paparan jarak jauh. Jarak posisi anggota staf. Maksimalkan jarak terhadap sumber radiasi cahaya ditipiskan pada saat melewati tubuh pasien sehingga berdiri pada penguat citra atau sisi yang tertransmisi menghasilkan level dosis okupasional yang lebih rendah. Hal ini pada dasarnya benar apabila jarak antara pasien dan penguat citra detektor tetap dijaga dalam kondisi minimal jika ada gunakan perangkat kendali paparan jarak jauh. Teknik yang digunakan dalam proteksi radiasi
Pertama jarak, terus kolimasi. Kolimasi cahaya mengurangi paparan radiasi menjadi prinsip jarak menjadi jauh lebih efektif. Hal ini mengakibatkan meningkatnya kualitas citra kontras yang lebih tinggi. Dosis pasien yang lebih rendah, lebih sedikit pasien yang terpapar radiasi, lebih sedikit jaringan yang terpapar terhadap cahaya primer. Dosis untuk staf yang lebih rendah. Jarak dan dosis terhadap tangan, pastikan ya tangan berada di luar area cahaya primer. Apabila tangan perlu berada pada jarak dekat dengan cahaya primer, pakailah sarung tangan pelindung dari timbal, kecuali dengan melakukannya mengganggu tujuan prosedur yang telah ditetapkan. Geometri bawah sofa atau under couch geometri menghasilkan dosis tangan atau jari sekitar 100 kali lebih kecil ketika dibandingkan dengan dosis atas sofa over couch dos. Pengawasan monitoring majikan dengan bekerja sama dengan yang mendaftarkan dan menerima izin akan bertanggung jawab terhadap pembentukan, pemeliharaan, dan pengkajian secara berkala atas program pengawasan dalam penilai dan merekam dosis. Untuk pegawai yang terpapar saat bekerja, kondisi kerja mereka dan wilayah pekerjaan masing-masing yang dikendalikan dan diawasi. Kendali mutu pada shielding, suatu program kendali mutu atau quality control pada peralatan shielding harus memastikan bahwa seluruh peralatan pelindung terbebas dari cacat. Peralatan vinil dari timbal harus diuji sesaat setelah pembelian dan dalam rentang rutin setelahnya, sedikitnya setiap 2 tahun. Uji peralatan vinil dari timbal dengan fluoroscopy pada nilai QVP tertentu yang diberikan tanpa menggunakan kendala otomatis. Penggunaan pakaian yang salah sebaiknya segera dilepas dan tidak digunakan kembali. Program jaminan mutu, masing-masing organisasi perlu membuat program jaminan mutu mereka sendiri untuk mendapatkan praktek proteksi radiologi terbaik. Program jaminan mutu meliputi audit untuk melihat patuh tidaknya personil terhadap prosedur-prosedur antara lain memakai dosimeter, memakai pakaian pelindung dan pengguna perangkat-perangkat pelindung, metode optimisasi proteksi okupasional. Reject dan repeat analysis. Reject adalah film atau citra yang tidak memberikan informasi diagnostik yang mencukupi dan secara klinis tidak dapat diterima. Sedangkan repeat adalah film atau citra yang diambil sebagai tambahan untuk mendapatkan informasi yang terlewatkan. Error merupakan alasan untuk ditolaknya suatu citra dan berhubungan dengan pekerjaan radiografer. Reject dan repeat analysis merujuk pada evaluasi citra yang kritis yang tidak berperan begitu penting terhadap proses diagnostik dan minimalkan atau meniadakan hal-hal tersebut. Penolakan atau dalam kurung reject dan pengulangan repeat dalam kurung repeat dalam radiografi citra dan atau film yang ditolak merujuk pada seluruh citra dan atau film yang dibuang yang tidak mempunyai peran dalam proses diagnostik, termasuk diantaranya radiograf pasien, citra kosong atau film yang terhapus, citra atau film yang digunakan untuk tujuan selain diagnosa, misalnya citra kendali mutu atau film hijau dan film hitam. Citra dan atau film yang diulang merupakan radiograf pasien yang telah ditolak akibat dari human error atau error pada mesin.
dan memerlukan paparan radiasi tambahan pada pasien dengan sudut pandang dan tujuan yang sama seperti sebelumnya. Manfaat reject dan repeat analysis. 3 manfaat untuk dari program reject dan repeat analysis dan nilai pengulangan yang lebih rendah. 1. Meningkatkan efisiensi departemen. 2. Dosis pasien lebih rendah. 3. Biaya dalam departemen lebih rendah. Peningkatan efisien departemen. Yang pertama, nilai pengulangan lebih rendah. Waktu yang dihabiskan oleh pasien dan menjalani prosedur diagnostik berkurang. Kepuasan pasien meningkat. Lebih banyak pasien yang dilayani pada waktu yang bersamaan. Jadi, ini adalah peningkatan efisien departemen. Dosis pada pasien yang lebih rendah adalah suatu citra diagnostik yang tidak diterima dapat diterjemahkan sebagai pengulangan atau dalam kurung repeat terhadap citra tersebut berakibat timbulnya paparan radiasi yang baru pada pasien terhadap radiasi pengion. Masing-masing pengulangan tersebut melipat gandakan dosis yang diberikan selama studi awal. Rumusnya R sama dengan 2 kali D. Supaya biaya departemen yang lebih rendah, jumlah citra yang diulang lebih sedikit, biaya untuk tenaga kerja berkurang, biaya penyusutan peralatan terkait lebih rendah, biaya untuk film dan pemrosesan berkurang pada dalam kurung pada radiograf konvensional. Pengawasan repeat. Pengawasan citra repeat memudahkan adanya penilaian terhadap kualitas citra keseluruhan dan terhadap peralatan serta kinerja tambahannya, perubahan atau modifikasi terhadap protokol-protokol citra, kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan dalam layanan, jejak paparan radiasi pasien pada radiografi, catat keefektifan protokol kendali mutu QC dan jaminan mutu QA sebagai sebuah basis data atau dalam kurung database manajemen. Citra repeat menimbulkan paparan terhadap radiasi tambahan yang tidak diperlukan baik untuk pasien dan anggota staf dan merupakan indikasi adanya ketidakefisienan dalam departemen terkait dikarenakan sumber daya dan waktu yang terbuang sia-sia. Adanya 2 tren yang muncul, discomfort akibat dari adanya pengawasan dan personalized akibat adanya tindakan-tindakan perbaikan. Pentingnya meyakinkan personil yang ada. Di Amerika Serikat, yang wajib dilakukan hanya pada mamografi, radiografer membuat keputusan berdasarkan penilaian yang subjektif. Radiografer terlalu bergantung pada keputusan reject yang mereka buat pada kriteria teknis, bukan pada penafsiran diagnostik. Kurangnya pemahaman dan menyeleksi penyebab yang tepat dalam ditolaknya suatu citra. Analisis kuantitatif tidak memberikan informasi tentang kualitas diagnostik. Ini adalah batasan indikasi kualitas. Menggunakan gambaran tunggal sebagai satu indikator kualitas seringkali menutupi faktor-faktor yang lain. Nilai pengulang repeat diketahui bergantung pada skill dari radiografer yang bersangkutan, variabilitas pasien, kerumitan pemeriksaan, beban kerja radiografer, peralatan yang digunakan, baik tipe maupun kualitasnya, metode yang digunakan dalam analisis, budaya di tempat kerja, laporan berupa presentasi menutupi angka-angka mutlak, dapat dipengaruhi oleh batasan penerimaan dari radiolog.
Peran radiografer dan pendidikan radiografer. Keputusan untuk melakukan pengulangan sepenuhnya diputuskan oleh radiografer atau pada akhirnya oleh dokter yang membaca hasilnya. Skill radiografer bergantung pada pendidikan awal dan yang berkelanjutan. Reject atau report analysis mengungkap kebutuhan akan pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan mutu atau quality assurance. Sekian saya ucapkan terima kasih dari hasil presentasi saya. Mungkin jika ada salah saya mohon maaf. Maklum saya lagi belajar. Mungkin saya jauh dari kata sempurna karena sempurna adalah milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.